Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menservis atau merawat komponen CVT kalau kita telah menerjang banjir. Kebetulan ya, beberapa waktu yang lalu motor saya sempat beberapa kali melewati genangan. Cuman genangannya baru sebatas CVT aja ya guys. Jadi yang terendam baru CVT, nggak sampai parah ke filter. Jadi motor masih bisa lewat. Walaupun kendalanya ya, kalau genangan itu terlalu panjang, pasti akan membuat motor kita jadi slip. Mungkin kalian udah nggak asing ya, yang di Jakarta udah musim-musimnya hujan, ketemu genangan, pasti mau nggak mau motor itu terpaksa ngelewati genangan tersebut ya guys. Dan yang sering saya alami, genangan itu hanya sampai batas ini aja ya guys. Batas CVT masih di bawah filter udara. Jadi saya rasa itu aman. Kadang saya lewatin, kalau terlalu tinggi ya saya lebih baik muter balik aja. Cari jalan yang lain yang lebih aman tentunya. Daripada motor kenapa-kenapa kan, mendingan kita putar balik aja. Dan kebetulan ya, motor saya itu habis nerjang banjir paginya. Biasanya kalau habis nerjang banjir atau genangan, saya langsung lakukan servis atau bersihin semua komponen CVT. Akhirnya baru sekarang saya sempat melakukan servis atau perawatannya nih guys. Dan ternyata setelah saya diamin itu, ada beberapa part yang mulai berkarat ya guys. Itu karena satu hari setelah menerjang banjir tersebut, saya nggak langsung bongkar. Di antara part-part yang udah mulai berkarat ya guys, saya liatin. Seperti di sini nih guys. Ini sih udah saya sempat bersihin. Kalau sebelumnya dia berkarat banget. Nah, ini kalau bisa kalian lihat, ini udah ada karat-karatnya. Termasuk di bawah bosnya ini, dia karatan juga nih guys. Terus di bagian mur belakang, di belakang ramplit atau tutup rumah roller, juga dia berkarat nih. Berarti memang kemarin genangan airnya yang saya lewati cukup lumayan ya. Sehingga beberapa part dari CVT-nya agak berkarat. Terus di bagian asnya pun dia karatan nih guys. Ini as puli belakang ya. Dia agak berkarat. Dan bagian laharnya, ini kalau kalian bisa kelihatan ya di videonya, coba saya pasin dulu. Nah, dia agak berkarat juga nih guys. Bagian dalam sininya nih, dia berkarat. Ini memang kesalahan saya. Setelah sehari kena banjir, nggak langsung saya bersihin. Akhirnya dia keburu berkarat kayak gini guys. Nih, don't try this at home ya. Sebaiknya kalau kalian memang udah nerjang banjir, pada saat itu juga langsung bongkar. Kalau memang kondisi fisiknya kalian lagi fit, ya bisa bongkar sendiri ya. Cuman kemarin saya memang lagi nggak begitu sehat. Akhirnya yaudah saya diemin aja. Terus kalau kita lihat di kampas gandanya, maksud saya di mangkok kampas ganda, nih kotorannya jadi lebih nempel di sini nih guys. Di bagian ujungnya, biasanya dia nggak pernah sampai kayak gini ya. Rontok udah kebuang, cuman mungkin karena ada air yang masuk, akhirnya si kotorannya itu nempel di sebelah sini. Mana lebih lengket lagi nih sekarang. Tuh, jadi agak di sini ya. Dan satu hal lagi. Kenapa kotoran nempel di sini dan agak lengket? Nih kayaknya ada grease yang muncrat ke sini nih guys. Ya, sepertinya emang ada grease-nya. Oh iya betul guys. Ini bisa kalian lihat. Ini grease akhirnya muncrat ke mangkok. Makanya tarikan pun agak sedikit berat ya. Karena
grease-nya loncat ke bagian mangkok. Itu akibat motornya nerjang genangan, akhirnya air ada kemungkinan masuk ke bagian sela-sela ininya nih, dan membuat kualitas grease atau gemuk di CVT-nya itu menjadi tidak bagus. Akhirnya udah muncrat-muncrat keluar. Kita buka komponen sekunderinya. Oh, wah lumayan parah nih guys. Kayaknya seal sama o-ringnya di sekunderi dia bocor ya guys. Ini ada sisa-sisa grease di sini nih guys. Muncrat parah sampai areanya nggak sampai semua sih. Mungkin sebelumnya dia muncrat juga ya sampai sini, cuman karena kegerus si fan belt jadi nggak kelihatan. Tapi memang harus saya akui, tarikan motor abis dari situ agak sedikit lebih berat ya. Oke, kita buka aja nih. Kita liatin semuanya. Oh iya guys, tuh juga berkarat juga ya. Grease-nya juga habis. Biasanya sih saya rutin ya ganti grease, dan harusnya sih dia masih ada sisa-sisanya. Tapi kalau kalian lihat habis ya guys bagian grease-nya. Kalau ini menurut pendapat saya dan versi saya ya. Mungkin buat versi yang lain beda-beda ya. Kalau anggapan saya, ini grease-nya karena kecampur air meleleh jadi habis. Selain dari hal ini ya tentunya. Nah, ini kita fokus ke bagian sininya. Ini bisa kalian lihat ya. Muncratan dari grease-nya sampai ke sini nih. Tuh, udah sampai ke bagian pulinya nih guys. Makanya bikin tarikan motor saya kurang enak setelah menerjang banjir. Karena grease dari sekunderinya dia loncat ke sini nih. Nih, kayaknya saya harus ganti seal-nya juga nih guys. Cuman buat kali ini saya nggak ganti karena nggak ada stoknya. Saya nggak nyangka aja ya kalau harus ganti bagian seal-nya juga nih. Karena kelihatannya seal-nya bocor. Kalau dilihat dari sini nih. Nah kalau udah kayak gini, tinggal kita lakukan perawatan aja ya guys. Lakukan pembersihan CVT seperti biasa. Semprot-semprot bersih-bersih semuanya. Sampai semuanya benar-benar bersih. Dan kita pasang ulang. Dan kita lihat bagian kampasnya. Kayak sih kalau kampas hanya kotor aja. Tapi nanti kita cek juga ya guys bagian kampasnya. Kita akan bersihkan beberapa komponennya dulu. Dan termasuk komponen-komponen yang udah mulai berkarat. Kayak ini nih, ada karatnya. Pokoknya yang kelihatan ada karatnya, kita kumpulin dulu. Mana tadi ya? Oh, ini dia. Nih bosnya juga sama. Kemudian kita semprot agar sisa-sisa karatnya hilang. Sorry tadi kayaknya nggak kelihatan ya pas saya ngumpulin ininya. Tinggal kita semprot aja. Diamin beberapa saat. Biar si karat-karatnya itu rontok. Atau kalian nggak punya WD, ada cairan penetran lain juga boleh dipakai ya. Kebetulan nih saya lupa nyimpannya si WD 40-nya di mana. Jadi saya pakai yang merek STP aja. Sama aja. Kita biarin, diamin sampai nanti si karatnya rontok. Dan untuk bagian sekunderinya kita lepasin dulu o-ring bawah. Ini kita akan bersihin juga nih. Terus kita semprot juga bagian sininya. Biar rontok juga. Terus
tadi kan di bagian asnya juga agak berkarat ya. Kita bersihin. Dan di bagian sininya pun kita semprot juga. Ini mudah-mudahan masih lancar ya muternya nanti. Oh, ini masih nih, berarti cuman berkarat aja. Kalau misalnya dia udah seret, berarti saya harus ganti nih. Oke, ini tinggal kita bersih-bersih aja semua. Caranya sama ya untuk pembersihan komponen CVT-nya, baik rumah roller, puli. Sudah saya sering bahas juga, dan ada tutorialnya tentang cara pembersihan puli ya. Kalau kalian mau pakai scrap cleaner, boleh. Pakai cairan lain pun boleh. Tapi diingat, usahakan pakai cairan yang tidak mengandung pelumas. Ini juga udah cukup kotor ya. Ini untungnya nggak terlalu parah seperti tahun 2018. Saya lewatin banjir, itu motor sampai benar-benar ngedan. Dan itu total CVT kerendam semua. Dan itu kejadian yang benar-benar paling parah saya lewatin banjir. Sampai-sampai pas saya bongkar bagian CVT-nya, itu isinya pasir ya guys. Karena dari airnya itu, air banjirnya, mungkin dia kesedot di bagian lubang CVT-nya itu kotor banget bagian CVT-nya, motor ngedan, bagian puli pun rusak ya, cacat dia. Karena ada butiran-butiran pasir kecil mungkin atau kerikil-kerikil yang nempel di puli dan kegesek dari fan belt. Habis itu saya langsung beli puli yang barunya. Ini untung aja nggak terlalu parah ya. Airnya pun nggak terlalu kotor, jadi aman lah kalau sampai segini. Kalau yang 2018 itu parah banget. Buat yang sekarang, alhamdulillah lah, nggak terlalu parah. Oke, kita langsung aja ya. Bersihin nih. Kalau misalnya masih susah hilang, kita amplas aja sedikit pakai amplas yang halus. Biar si karat-karatnya ini hilang ya guys. Nah, kalau di sini udah lumayan hilang nih. Nah, ini pun udah ngarat banget ya. Palingan ya seadanya dulu deh. Saya nanti mau beli part-part yang barunya juga buat kayak gini nih. Mau diganti yang baru aja. Oh. Karatan banget. Oke, udah lumayan lah.
Dan selalu diingat ya guys, pada saat kita melakukan pembersihan kayak gini, usahakan kalau kalian pakai kain, ada 2 kain, sehingga setelah kita membersihkan bagian yang ada grease-nya seperti ini, pada saat kita nanti lap bagian sininya, pakai kain yang lain, agar sisa-sisa grease dari lap yang satu ini nggak nempel di bagian sini. Karena kalau habis dibersihin tetap pakai lap yang sama, nanti ada sisa-sisa grease atau gemuk yang nempel di bagian puli ini, dan itu yang menyebabkan setelah servis motor malah jadi gak enak. Itu pun udah pernah saya bahas juga ya guys. Ini contohnya kayak gini nih. Ini ada sisa grease yang gak ketahuan, pasang, taunya motor malah jadi ngeden. Oke. Dan kita hilangin semua sisa grease yang ada di dalamnya. Ini sengaja nggak saya semprot karena dikhawatirkan malah o-ringnya ini melar. Harusnya sih dilepas ya. Kalau saya ada stok, saya pengennya sih langsung ganti juga nih bagian seal CVT-nya ini nih. Tapi kalau ini ya minimal perawatan aja ya, yang saya kasih lihat sekarang. Oke, udah bersih. Selanjutnya yang satu lagi. Kalau ini nanti saya langsung semprot pakai crab cleaner. Jangan lupa pinnya juga ya. Kita harus bersihin juga. Dis mana hilang lagi. Oke, udah. Selanjutnya kita bersihin dulu semuanya. Kita semprot, kita lapin, pasang grease-nya lagi, terus kita lihat bagian kampas gandanya. Oke, kita langsung bersihin aja. Seperti biasa, kalau saya pakainya yang Mega Cool karena murah. Tapi kalau Mega Cool ini ada sedikit kelemahan ya. Dia kalau terlalu banyak bikin ada uapnya gitu. Kayak ada uap air. Dan kita harus nunggu benar-benar kering dulu si komponen CVT baru kita pasang. Tapi dia nggak mengandung pelumas. Beda dengan yang merek ini nih, Rexco. Kalau saya pakai ke sini, memang dia nggak berembun. Maksudnya tadi berembun ya, bukan beruap. Memang pakai Rexco nggak berembun, cuman dia jadi agak licin. Gitu. Kalau ini kan lebih kesat ya. Kalau pakai Rexco dia jadi licin. Nah kalau ini nggak terlalu kotor. Terserah kalian mau sekalian dibersihin, disemprot juga nggak masalah ya. Sorry. Sengaja saya agak jauhin nih nyemprotnya, takut kena kamera. Karena lumayan dia bikin ini ya, bisa jadi putih si warna kacanya. Oke, udah cukup bersih lah. Ini kalau terlalu banyak kayak ini nih. Dia pulinya jadi dingin dan berembun. Tuh, seperti ini ya. Bisa kalian lihat berembun kayak gini. Jadi jangan langsung dipasang.
tunggu benar-benar kering dulu biar tarikan motor kalian tetap enak. Oke. Bagian depannya terserah kalian mau dibersihin apa enggak. Kalau saya lagi males jadi nggak usah deh bagian depannya, karena nggak ngaruh. Yang penting di bagian ininya aja kita bersihin. Selanjutnya bagian sininya nih, itu masih ada sisa-sisa grease ya. Udah kita lap dulu deh. Oke. Bagian ini juga. Terus kita bersihin juga bagian grease yang di dalamnya. Kita buang. Nanti kita akan kasih grease ulang di lahar bambunya. Cuman di sini biasanya udah kering-kering dia. Oke, kita lapin lagi. Kemudian kita bersihin juga bagian ininya nih. Semprot lagi. Oh, ini ada yang lupa nih. Yang belum disemprot pakai ini ya nih. Yang ngarat-ngaratnya. Ini kelihatan ada putih-putih ya habis disemprot. Kayaknya ini emang ada sisa grease yang nempel ya. Bodo amat, yang penting kita bersihin aja. Dan jadi keset lagi. Oke. Ini kalau masih kurang yakin bersih, kita bersihin lagi. Terus kita pasang. Pasin semua lubangnya. Jangan lupa o-ringnya kita pasang lagi yang tadi kita lepas. Ini kalau ada sisa grease kayak gininya, kita bersihin dulu.
Kita masukin. Satu lagi. Kita pasang. Terus si pin guide-nya juga kita pasang lagi. Ya. Kita pasangin lagi di posisi yang semula. Oke. Selanjutnya kita akan kasih grease di bagian godnya. Ini juga kita bersihkan dulu ya. Udahlah, lumayan bersih. Biasa saya pakai grease-nya dari Suzuki karena ini lebih bagus menurut saya daripada grease bawaannya Yamaha. Saya juga udah pakai ini dari tahun 2015. Bukan dari 2015. Mungkin sekitar 2014-an lah. Kalau saya pakai grease Suzuki ini udah lama ya. Tepatnya lupa, tapi sekitar tahun 2014 atau 2015 saya pakai ini nih. Jadi kita langsung aja. Satu lagi lubangnya kita kasih grease-nya. Oke, udah selesai. Tinggal kita pasang lagi corongnya. Juga corongnya masuk sendiri ya. Kalau kita udah pasang si per CVT-nya, kita bersihin juga nih per CVT-nya. Oke, udah kotor juga dalamannya. Oke, ini udah. Oh, kita lihat yang bagian laharnya nih guys. Lahar atau bearing CVT-nya nih. Kayaknya udah rontok deh si karatnya. Kita bersihin juga. Oke. Ini bagian baknya mau kalian bersihin total semua terserah ya. Cuman mungkin di video nggak saya liatin semua, biar nggak makan durasi lama. Oke, kita sisihin. Kemudian kita lap-lap dulu nih. Oke. Dan satu lagi yang belum kita lihat,
Yang di sini nih tadi nih karatnya. Dan jangan lupa kita cek juga ya guys, bagian seal ini ya, apa ada kebocoran atau enggak. Karena biasanya habis ngelewatin banjir, dia bocor ya guys. Tapi sepertinya buat kali ini dia masih aman. Karena waktu tahun 2018 dia langsung rusak ya bagian sealnya. Oli pun langsung ngocor dia. Rembes maksudnya. Oke, kayaknya bagian sealnya aman. Dan kita lihat bagian dari kampas gandanya. Ini juga akan saya lakukan perawatan. Kasih alas dulu biar nggak geser-geser. Nah loh, udah hilang lagi nih satu nih. Bagian pengunci kayak gini nih kalau lagi bongkar, emang kayak gitu dia loncat, tahu-tahu nggak ada aja. Ini juga satu, tahu kemana nih? Sisa tinggal 2. Mungkin masih ada simpanan cadangan ya. Ini emang saya namain, ditandain ya, NMAX. Karena waktu itu kan saya ganti kampasnya pakai punya NMAX. Kita lakukan pembersihan biasa aja. Kita bersihkan bagian asnya dan kita lihat bagian dampernya. Dia udah benjol-benjol. Mudah-mudahan ada stok, saya mau langsung ganti yang baru dampernya. Kita ilangin sisa-sisa debu atau kotoran yang nempel. Kemudian kita nanti pasang lagi. Tetap ya, saya lapnya 2 yang dipakai. Takutnya yang tadi masih ada sisa grease nempel di kampas ganda kan berabe. Oke, kita sedikit kasih grease lagi bagian asnya. Biar nanti lebih lancar aja bukaan dari kampasnya. Dan saya akan cari dampernya dulu. Mudah-mudahan masih ada stok. Wah, ternyata stoknya nggak ada nih guys. Jadi yaudahlah, kita pasangin lagi si damper yang sebelumnya ya.
Kita bersihin dulu dari kotoran-kotorannya. Tapi nanti saya tetap bakal ganti yang baru bagian dampernya, karena ini udah agak benjol-benjol. Nah, kalau ininya udah benjol-benjol, biasanya menyebabkan buka tutup dari ketiga kampas ini nggak barengan ya. Akhirnya bisa menimbulkan gerdek. Tapi karena ini untuk sementara waktu, jadi saya pasang aja dulu. Yang jelas pasti saya akan ganti si komponen ini. Kita akan pasang pernya lagi. Ini kebetulan kemarin saya pakai persentrinya punya Mio Karbu. Sekarang mau balik lagi pakai yang punya Mio M3. Oke, ini saya akan pasangin semua komponen kampas gandanya. Jadi saya akan skip dulu pada saat pemasangan per dan bagian platnya ini ya. Oke guys, ini komponen CVT-nya udah kita bersihin semua. Cuman tadi ada satu yang lupa nih, yang nggak kalah penting harus kita bersihkan juga. Karena kalau kita lihat tadi, ada sisa grease yang loncat di bagian pulinya. Jadi kita harus bersihin juga si fan beltnya. Simple kok guys, gak usah susah-susah. Kalau mau dibersihin pakai kuas di sela-selanya boleh, tapi kita langsung aja ya. Bersihinnya pakai alkohol. Kayak gini nih, alkohol tinggal kita taruh kain yang bersih tentunya, bebas dari sisa-sisa grease. Terus kita gosok aja. Di bagian pinggir-pinggir ininya yang bersinggungan dengan puli. Dan lakukan hal yang sama di kedua sisinya. Oke, selesai. Tinggal kita pasang lagi semua komponen CVT-nya yang udah kita bersihkan. Selesai deh tutorial kali ini. Jadi gitu ya guys perawatannya. Kalau kita telah menerjang banjir atau menerobos genangan yang cukup tinggi dan bagian CVT kerendam, alangkah baiknya pada saat itu pula kita harus melakukan servis atau pembersihan komponen CVT. Agar hal-hal yang terjadi pada saya tadi, beberapa part atau beberapa komponennya ada yang berkarat, itu nggak terjadi di kalian. Karena kalau dibiarin begitu aja, lama-kelamaan pasti ada part yang rusak dan biaya penggantiannya pun jauh lebih mahal. Contohnya kayak tadi tuh, bearing di bak CVT atau covernya, itu udah berkarat. Kalau saya biarin kayaknya si bearingnya itu bakal rusak. Mudah-mudahan setelah pembersihan ini nggak ada kendala. Nanti saya akan rasakan juga kalau memang masih ada hal yang nggak enak atau ada masalah lain, saya akan bongkar lagi dan akan saya cek lagi bagian mana yang memang bermasalah.
Oke guys, mudah-mudahan dari awal sampai akhir video ini kalian bisa mengerti tentang cara-cara penanganan atau perawatan atau pembersihan motor yang telah melewati banjir. Tapi ini hanya baru sebatas kerendam CVT. Oh iya, satu lagi kelupaan guys. Kita harus cek juga bagian oli gardan. Tapi udah saya cek, dia oli gardannya aman ya guys. Karena kalau terendamnya terlalu tinggi juga, ada resiko oli gardan itu kecampur air. Dan kalau udah kecampur air, kita harus ganti. Tapi karena memang masalahnya di motor saya ada di komponen CVT-nya, jadi hanya saya fokuskan untuk pembersihan atau servis bagian dalam CVT-nya aja ya guys. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.